Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, selamat berjumpa di dalam video pembelajaran TIK. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kenikmatan, khususnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat, kita bersyukur alhamdulillah, di mana situasi sekarang, situasi yang kita ketahui adalah masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran belum memungkinkan untuk secara tatap muka langsung di kelas, ya, bertemu langsung, sehingga beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan cara daring, belajar di dalam jaringan. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau, ya, sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan awal ini sebagai pertemuan perkenalan dulu, ya, di mana mungkin Bapak kenalkan dulu, nama saya Yusef Kusmayadi, yang nanti akan mengampu mata pelajaran TIK atau nanti akan berubah menjadi informatika, ya. Nah, kita ketahui bahwa saat ini situasinya kita belum bisa bertemu tatap muka, mungkin entah sampai kapan. Mungkin mudah-mudahan semester depan, semester genap, kita sudah bisa bertemu di sekolah, begitu ya, untuk pembelajaran. Nah, untuk itu di awal pertemuan ini Bapak akan sampaikan apa-apa saja, materi apa saja yang akan kita bahas, ya. Mudah-mudahan kita dengan situasi atau kondisi sarana prasarana pembelajaran yang memang seadanya, kita dapat belajar dan mengajar secara maksimal. Baiklah, nanti akan Bapak sampaikan melalui tayangan pokok-pokok materi atau kompetensi dasar apa saja yang akan kita bahas di dalam pertemuan selama satu semester ini. Kemudian sebagai perlengkapan untuk pembelajaran, sebaiknya anak-anak sekalian memiliki akun Gmail yang nanti akan dipakai ketika kita nanti menggunakan penyimpanan cloud misalkan di Drive, ya, atau kita menggunakan Google Classroom atau menggunakan media apa saja yang memang sudah include terhadap akun Gmail, ya. Oke, untuk itu kita awali saja untuk sedikit penjelasan mengenai KD yang akan kita bahas berikut ini, ya. Ya, baik. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Bapak akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar atau materi yang akan kita bahas di dalam semester ganjil ini. Nah, dalam pelajaran TIK atau nanti kita sebut atau akan berubah menjadi informatika dalam semester ganjil ini ada beberapa pokok bahasan atau materi
Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara komputer bekerja dan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, jaringan komputer atau internet. Nah, kemudian analisis data. Nah, kalau kita sedikit jelaskan mengenai isi dari beberapa materi ini, kita akan lihat untuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini akan membahas seputar aplikasi Office, di mana ini sekarang banyak sekali aplikasi Office yang berbayar, berlisensi, ataupun memang yang open lisensi, yang terbuka, yang bebas begitu ya. Tetapi kita sudah familiar dengan yang berlisensi ini, yang sudah sering digunakan dan hampir semuanya kita pernah menggunakan, yaitu bagaimana kita mengintegrasikan Office antara aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama akan dibahas adalah mengintegrasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Jadi misalkan kalau ada data seperti ini di dalam Microsoft Excel, nah kita dapat mengintegrasikannya tabel ini di aplikasi Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya agar ketika berpindah ke Microsoft Word ini akan terjadi data yang bersesuaian kalau dirubah di Excel. Nah, demikian juga misalkan kalau perlu ditampilkan suatu grafik, nah maka ini grafiknya juga akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada di Excel. Nah, ini untuk integrasi Microsoft Word dan Excel. Nah, masih di dalam teknologi informasi dan komunikasi, yaitu integrasi grafik dan hyperlink. Nah, ini kita akan praktekkan di dalam Microsoft Excel, yaitu di pengolah angka. Nah, di sini misalkan ada satu tabel, misalkan ini ada pembelian, penjualan, sheet ini kalau diklik nanti akan berubah ini. Nah, klik berubah sesuai dengan sheetnya nanti. Nah, ini digunakan hyperlink ya. Kemudian juga kita akan membahas dengan bagaimana dari tabel ini menampilkan grafik gitu. Ya, kita lanjut. Masih di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ini bagaimana integrasi PowerPoint dengan Microsoft Word dan Excel. Nah, misalkan kita memiliki dokumen di Word, kemudian kita disuruh menampilkan atau kita akan presentasi kita dapat langsung merubahnya ini ke Microsoft PowerPoint. Nah, ini secara otomatis. Nah, bagaimana teknisnya nanti akan dibahas di sini. Nah, kemudian juga misalkan kalau ada bagaimana menampilkan grafik di PowerPoint. Nah, masih di dalam teknologi informasi dan komunikasi, ini mengintegrasikan data Excel dan Word pada mail merge. Nah, ini kita sudah maklum, mail merge ini merupakan gabungan surat gabungan ya, atau kita dapat mengirimkan surat yang sama ke berbagai alamat yang berbeda begitu. Nah, jadi misalkan di sini ditujukan kepada siapa nanti, jabatannya apa, ini kan berbeda nanti, tetapi isi suratnya sama. Nah, ini akan diambil data sumbernya, bisa nanti jadi dari Microsoft Word, ataupun source-nya
ya, sumbernya menjadi Microsoft Excel. Nah, nanti ini akan kita coba dan bahas ya. Nah, selanjutnya masih teknologi informasi dan komunikasi, nanti kita akan mengelola worksheet. Jadi kita akan ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, misalkan kita memiliki suatu tabel seperti ini. Nah, ada beberapa tabel ini yang masih saling berhubungan ya. Nanti kita akan bagaimana menampilkan file-file ini ditampilkan berdasarkan data tabel sebelumnya ini. Nah, kemudian juga dari sini akan kita olah ini menjadi suatu sheet dalam bentuk lain ya, dalam bentuk form ini, misalkan dalam struktur gaji karyawan. Nah, atau juga dalam menu pencarian data. Nah, ini akan dibahas di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Nah, ini berarti yang pertama teknologi informasi dan komunikasi sudah. Nah, sekarang bagaimana ke materi yang kedua atau pokok bahasan atau kada yang kedua, yaitu cara komputer bekerja dan permasalahannya. Nah, ini dalam pembahasan ini kita sudah terbiasa memakai komputer, tapi mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum paham bagaimana cara komputer itu bekerja. Memang kita tidak akan membahas secara detail bagaimana sistem itu bekerja ya, tetapi paling tidak sebagian besar gambaran besarnya kita akan mengetahuinya. Nah, ini kalau kita lihat komputer bekerja itu ada interaksi antara perangkat, kemudian ini yang penting itu adalah bagaimana peranan sistem operasi ya, karena yang dapat menjalankan komputer itu ini adalah sistem operasi. Tanpa sistem operasi komputer tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini akan dibahas peranan sistem operasi, kemudian apa itu BIOS. Ini merupakan aplikasi yang tertanam di dalam motherboard ini. Kemudian interaksi dengan perangkat lunak. Nah, karena kita sering memakai beberapa aplikasi di komputer. Nah, ini bagaimana sistem operasi ini dengan perangkat lunak yang sering kita install untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kemudian interaksi dengan pengguna, dengan user sendiri ini seperti apa? Karena penggunaan komputer bukan hanya untuk penggunaan aplikasi Office perkantoran, tetapi untuk berbagai jenis kebutuhan seperti di dalam kedokteran, ilmu pengetahuan yang lain, sains, kemudian teknologi atau industri. Nah, kemudian interaksi antara perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya atau dengan gadget yang lain seperti HP ya, yang kita akan dibahas. Nah, bagaimana komputer bekerja itu ini akan timbul permasalahan ya. Permasalahannya macam-macam ini yang sering kita ini seperti komputer melambat ini. Berarti komputer lambat ya, kemudian bahkan macet total ya. Macet total komputernya. Kemudian ada operasi ilegal ya. Jadi kita mungkin ada kesalahan memasukkan kode ya, sehingga ini tidak sinkron dengan sistem operasi ya. Nah, kemudian komputer sering merestart dengan sendirinya ya, ketika kita sedang bekerja dengan komputer tiba-tiba merestart. Nah, kemudian hilang file. Nah, kadang-kadang ini kita temui ketika kita akan memerlukan suatu file tertentu atau bekerja pada aplikasi tertentu, ini komputer menyatakan
kehilangan file tertentu misalkan, sehingga aplikasi tidak bisa berjalan. Nah, kemudian ada penjelasan fatal expression error. Ini biasanya akan terjadi ketika kita sedang bekerja dengan komputer. Nah, kemudian permasalahan yang lainnya adalah internet melambat. Ya. Nah, ini akan dibahas bagaimana cara komputer bekerja dan permasalahannya. Nah, kemudian yang ketiga ini jaringan komputer dan internet. Nah, di dalam jaringan komputer yang berarti ini menghubungkan beberapa komputer, ini akan dibahas mengenai jenis jaringan komputer sendiri seperti apa dan perangkatnya. Nah, kalau kita dilihat dari yang terkecil, jenis jaringan komputer itu ada LAN, Local Area Network, kemudian WLAN, WLAN ini singkatan dari Wireless Local Area Network, kemudian ada PAN, ini Personal Area Network, ya. Kemudian ada CAN, Campus Area Network, ya. Kemudian ada PVN, ya. Kemudian ada MAN, ini MAN ini Metropolitan Area Network. Kemudian WAN ini lebih besar lagi, Wide Area Network. Jadi ini antar wilayah, antar pulau, ini antar benua mungkin ini. Kemudian intranet, ya. Kemudian yang terakhir adalah internet. Ini internet sudah mendunia, ini satu dunia kita dapat berhubungan, kita dapat searching dengan Google yang dimana servernya itu ada di Amerika sana begitu. Nah, kemudian untuk perangkat, ya, yang jelas untuk jaringan komputer ini memerlukan server, kemudian memerlukan klien, ya, ada komputer klien. Nah, kemudian ada NIC. NIC ini Network Interface Card yang akan menghubungkan antara suatu komputer baik server maupun klien dengan sistem jaringan. Apakah itu memakai kabel ataupun dengan memakai gelombang radio atau wireless. Nah, kemudian ada hub, ini alat yang menghubungkan beberapa jaringan kabel. Ya. Kemudian ada reparator, ini alat untuk menguatkan sinyal. Kemudian ada bridge, ini alat yang menghubungkan antar kelompok LAN. Kemudian switch juga ini seperti hub, alat yang menghubungkan beberapa jaringan. Kemudian ada router, ini menghubungkan satu jaringan dengan internet. Kemudian backbone, ini menghubungkan jaringan kabel yang luas dengan internet. Kemudian firewall, ya. Nah, ini adalah jaringan komputer, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang akan dibahas adalah analisis data. Nah, di dalam analisis data ini tentu kita memerlukan informasi ini bersumber dari suatu data, ya. Nah, jadi tentu sebagai bahan mentah data ini harus dianalisis sehingga memasukkan informasi yang update. Nah, ini akan dibahas bagaimana pengumpulan data dan peranannya, teknologinya seperti apa, kemudian aspek privasinya. Nah, kemudian setelah data terkumpul, bagaimana pengolahan dan menampilkan atau visualisasinya. Nah, ini akan dibahas pengolahan data dan visualisasi data. Nah, ini akan dibahas di dalam analisis data. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian yang akan kita bahas di dalam semester ganjil. Ada 4
KD atau 4 materi yang akan kita bahas ya. Demikian saja, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.